Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya di sini akan membahas atau mempresentasikan mengenai pendekatan dan model pembelajaran tematik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya Muhammad Mundir dengan NIM 203200205 dan Mas Latif Prabowo dengan NIM 0203200188. Pada kesempatan ini, tabel pembahasan yang akan kita utarakan yakni ada 4. Yang pertama, definisi dan karakteristik pembelajaran saintifik, dan yang kedua, manfaat pembelajaran saintifik, dan yang ketiga, langkah pembelajaran saintifik, dan yang keempat, 3 model pembelajaran. Nah, meniti pada pembahasan yang pertama, definisi dan karakteristik pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis atau sintak IPA dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Sedangkan karakteristiknya sendiri merupakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini menitik beratkan pada dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsohan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran, serta 7 kriteria yang lebih merinci pada karakteristiknya. Nah, 7 kriteria ini yang pertama, 1. Substansi materi pokoknya berbasis realita atau sesuai kehidupan. Dan yang kedua, interaksi di kelas bebas dari pemikiran subjektif. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Dan yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir objektif. Lalu yang keenam, pembelajaran berbasis konsep atau pembelajaran dalam saintifik ini lebih berbasis konsep, teori, dan fakta empiris. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, namun dikemas dengan semenarik mungkin. Pembahasan yang kedua yakni manfaat pembelajaran saintifik. Generasi manfaat atau secara umum, manfaat pembelajaran saintifik yaitu peserta didik diharapkan mampu menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan peserta didik dalam memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri berbagai fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupannya atau pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu pembahasan yang ketiga, langkah pembelajaran saintifik. Seperti apa langkahnya? Yang pertama yakni mengamati. Dalam kegiatan mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Dan yang kedua, menanya. Peserta didik mampu berpikir tingkat tinggi secara kritis, logis, dan sistematis atau critical thinking skill. Yang ketiga, mencoba. Mencoba di sini diartikan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang keempat, menalar. Menalar ini adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 yang kita implementasikan sampai saat ini untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif dalam suatu lembaga pendidikan. Lalu mengolah. Tahap mengolah ini peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif atau saling berhubungan. Lalu menyimpulkan. Setelah tahap mendengarkan hasil mengolah informasi,
baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, maka peserta didik akan menyimpulkan. Lalu tahap menyajikan, di mana merupakan finansial hasil kolaboratif, laporan tertulis, atau salah satu bahan untuk portofolio yang berbentuk kelompok maupun individu yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pendidik. Lalu yang terakhir yakni mengkomunikasikan. Pada tahap ini, guru memberikan klarifikasi agar peserta didik mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan mulai sintak atau tahapan-tahapan awal tadi sampai yang terakhir itu benar atau harus memerlukan perbaikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Mundir, yaitu dengan materi 3 model pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang kedua ada metode pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada metode pembelajaran berbasis keingintahuan. Yang pertama ada pengertian dari metode problem solving atau metode pemecahan masalah. Di sini metode pemecahan masalah adalah metode pembelajaran yang menekankan pada berpikir. Sebab dalam pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran ini bertipe learner-centered yang berpusat pada pemecahan suatu masalah melalui sistem kelompok atau individu. Yang kedua, penjelasan tentang metode project-based learning. Metode ini yang melibatkan siswa secara langsung dalam membuat sebuah proyek sehingga lebih cepat memahami, mengembangkan keterampilan berbicara, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga ada penjelasan tentang metode project-based learning. Model pembelajaran berbasis keingintahuan ada 2, yaitu STAD atau Student Team Achievement Division dan TGT atau Teams Games Tournament. Metode STAD dalam kegiatan pembelajaran mengarahkan seluruh siswa untuk terlibat dan ikut serta dalam kegiatan diskusi kelompok. Sedangkan metode TGT memungkinkan siswa belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.